Baik ya, kita akan lanjutkan kembali materi pertemuan yang sebelumnya. Tetapi kita lihat dulu ya, kita review dulu materi yang pernah disampaikan sebelumnya, yaitu mengenai persyaratan menjadi algoritma yang baik. Nah, kita lihat di sini sudah ada beberapa persyaratan atau syarat algoritma yang baik, mulai dari 1 sampai dengan yang ke-11. Nah, tetapi ada beberapa yang ingin saya luruskan kembali mengenai masalah tahapan-tahapan dalam pemrograman. Ada hal yang saya koreksi dulu, karena minggu lalu hari Selasa ya, ada yang kurang saya jelaskan mengenai ini ya, mengenai masalah menulis program itu atau teknik pemecahan masalah ya. Kemarin yang hari Selasa saya bilang dari atas ke bawah atau top down dan bottom up. Secara organisasi kemarin saya jelaskan dari pimpinan ke bawahan atau dari bawahan ke atas. Nah, tetapi bukan hanya sekedar itu, yaitu bicara kita mengenai pemrograman itu berdasarkan teknik pemecahan masalahnya. Kalau tadi kan berdasarkan organisasi dari pimpinan ke bawahan atau bawahan ke atasan. Nah, ini masalah teknik pemecahan masalah program itu bisa mulai dari gini ya, mulai dari masalah-masalah yang yang kompleks ya, masalah-masalah yang rumit. Masalah-masalah yang rumit itu kita lihat masalahnya seperti apa. Maka dari masalah rumit tersebut, maka dipecahkanlah masalahnya. Ya, berdasarkan apa? Ya, berdasarkan keinginan orang ataupun berdasarkan apa yang kita inginkan sendiri ataupun orang lain. Nah, dari masalah-masalah yang kompleks tersebut, itu akan dibagi menjadi beberapa bagian. Bisa nggak masalah tersebut dibagi-bagi atau dikelompokkan begitu. Nah, itu maksudnya adalah top down. Sementara masalah bottom up itu pemecahan masalah yang rumit dilakukan menggunakan prosedur-prosedur ya, menjadi satu kesatuan. Artinya prosedur-prosedur itu adalah kelompok-kelompok juga, yaitu lebih kecil dari modul. Kalau modul itu kan dia besar ya. Kalau prosedur itu dia kecil-kecil dalam satu file yang sama. Nah, itu dia menggabungkan itu di dalam satu file. Jadi di dalam file itu ada prosedur-prosedur program yang kita buat. Nah, itu yang disebut dengan bottom up. Kalau yang tadi top down itu dari masalah-masalah yang rumit tadi itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok-kelompok tersebutlah yang menjadi modul atau menjadi file-file. Nah, itulah koreksi ataupun penambahan materi yang disampaikan hari Selasa. Kita lanjut lagi mengenai masalah pemrograman prosedural ya, dan juga mengenai yang disebut dengan aturan-aturan atau langkah-langkah penyelesaian masalah di dalam program. Nah, pemrograman prosedural maksudnya adalah pemrograman yang bukan yang bukan terstruktur objek oriented gitu, bukan begitu. Kalau prosedural itu program-program yang diselesaikan berdasarkan prosedurnya. Program dibedakan antara bagian data dengan bagian instruksi, itu prosedurnya. Maksudnya dibagi-bagi. Yang mana yang nanti prosedur untuk input, prosedur untuk misalnya mengedit, atau prosedur untuk menghapus, prosedur untuk mencari dan sebagainya, itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian di dalam satu file yang sama. Nah, kemudian pada program prosedural, program dibedakan antara bagian data dengan bagian instruksi. Nah, ini tadi kalau bagian data itu kan input, instruksi itu bagian perintah-perintahnya seperti tadi simpan, edit, hapus dan seterusnya. Nah, bagian instruksi itu terdiri atas runtunan yang bukan runtutan, tapi runtunan sequence instruksi yang dilaksanakan satu persatu baris. Jadi secara berurut, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan berurut.
Alur pendekatan instruksi dapat berubah karena adanya pencabangan kondisional. Maksudnya apa nih bahasanya ya? Jadi kalau instruksi itu ada istilah pencabangan kondisional, misalnya menggunakan if. Menggunakan if jika misalnya jika bonus bukan bonus, jika misalnya jam kerja melebihi 8 jam, maka dia diberikan lembur. Nah, itu sebuah pencabangan kondisional namanya. Dalam kondisi tertentu dia ada pencabangan dan lain-lainnya menggunakan if. Nah, data yang disimpan dalam memori dimanipulasi oleh instruksi secara beruntun. Jadi sebenarnya program itu disimpan di dalam memori komputer. Ya, seperti inilah katakan Windows yang digunakan ini. Tentu ada instruksi yang disimpan di dalam memori. Banyak instruksi di dalamnya. Maka membutuhkan kapasitas memori yang besar. Kita dikatakan bahwa tahapan pelaksanaan program mengikuti pola beruntun atau prosedural berurut. Paradigma pemrograman seperti ini itu disamakan dengan pemrograman prosedural. Bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, BASIC, Fortran, Pascal, C++ atau C++ mendukung kegiatan pemrograman prosedural. Karena itu mereka dinamakan juga bahasa prosedural. Selain paradigma pemrograman prosedural, ada lagi paradigma yaitu pemrograman berorientasi objek. Itu namanya yang disebut dengan OOP atau Object Oriented Programming. Bahasa Inggrisnya begitu. Nah, ini apalagi bahasa pemrograman ini? Bahwa bahasa C juga selain dia bahasa prosedural, dia juga bisa menjadi bahasa yang bersifat OOP. Tetapi untuk jurusan komputerisasi akuntansi ini tidak mempelajarinya. Ya, kalau di MI ada ini mempelajari ini ya, ataupun jurusan-jurusan TI misalnya yang S1 ini akan mempelajari ini, tapi untuk KA di kampus kita ini tidak mempelajari ini ya. Nah, ini bahasa pemrograman yang bersifat lebih rumit lagi gitu ya. Karena untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang rumit maka diperlukan yang namanya OOP, Object Oriented Programming. Nah, paradigma pemrograman merupakan tren baru dan sangat populer akhir-akhir ini. Maksudnya apa nih? Bahwa sampai hari ini atau di zaman ini bahwa pemrograman tersebut paling banyak ini sekarang sudah menggunakan OOP, termasuk juga di website Android misalnya ya, itu rata-rata sudah menggunakan yang namanya OOP. Kenapa? Karena memang persoalannya yang begitu rumit. Nah, persoalan yang rumit tadi itu diselesaikan dengan menggunakan yang namanya pemrograman yang bersifat orientasi objek, yang berorientasi kepada objeknya. Objeknya apa? Misalnya, objek itu bicara bukan benda saja. Di dalam pemrograman itu bukan masalah, tapi hasilnya, datanya, nah itu objeknya. Paradigma OOP, data dan instruksi dibungkus atau di encapsulation, dibungkus gitu menjadi satu. Artinya program atau instruksi program itu dan juga OOP itu bisa digabungkan menjadi satu. Kesatuan ini disebut dengan kelas. Nah, kelas dibagi-bagi, ada namanya nanti kelas untuk katakanlah mobil, kelas mobil itu, atau kelas kendaraan. Kelas kendaraan kan bisa banyak lagi kelasnya. Ada kelas kendaraan roda 2 atau sepeda motor, mobil, kemudian juga truk dan sebagainya. Itu induknya itu adalah kendaraan. Kendaraan dibagi lagi menjadi beberapa kelas. Katakan mobil saja nanti akan banyak kelasnya lagi. Mobil, apakah mobilnya nanti matic, apakah manual, nah itu dibagi-bagi menjadi kelas. Di dalam mobil tersebut nanti banyak lagi, apakah bisa dipecah lagi menjadi kelas yang baru, nah itu kan bergantung pada kondisi program tersebut atau kondisi permasalahannya, apakah memang bisa
dibagi-bagi menjadi beberapa kelas. Dan instansiasi kelas, itu membuat kelas instan pada saat runtime. Runtime itu artinya dijalankan, yang disebut dengan objek. Jadi kelas itu juga disebut dengan objek. Data di dalam objek hanya dapat diakses oleh instruksi yang ada pada objek itu. Artinya apa? Ketika sudah dibuat objeknya, maka instruksinya itu ya hanya bisa dijalankan di objek tersebut, tidak bisa dipanggil misalnya atau dijalankan di objek yang lain, karena sudah dikelompokkan, ya tidak boleh. Paradigma pemrograman yang lain adalah pemrograman fungsional, pemrograman deklaratif, dan pemrograman concurrent. Nah, ini menyajikan paradigma program prosedural saja. Jadi maksudnya kita hanya mempelajari pemrograman prosedural saja, tidak mempelajari semuanya. Tentu tidak akan cukup waktu kita ya dengan pertemuan kita ini gitu. Tapi yang kita pelajari satu saja. Dari satu ini kan tentu bisa kita kembangkan dengan yang lain. Tinggal kita mempelajari, tinggal kita nanti memahaminya, lalu kita cari informasi, cari materi, ya, cari bahan-bahan banyak. Sekarang ini bisa dilihat di internet, di YouTube banyak ya. Nah, paradigma pemrograman yang lain di luar, paradigma pemrograman yang lain di luar cakupan buku ini. Maksudnya gini, yang kita bahas tidak di luar dari prosedural begitu ya. Kita hanya membahas tentang prosedural. Nah, contoh kasus yang paling sederhana, menghitung luas dan keliling lingkaran. Cara kerjanya bagaimana? Tentu di dalam itu kita yang perlu diinput itu apa? Yaitu jari-jari lingkaran. Ini makanya baca jari-jari lingkaran. Maka tentukan konstanta pi, yaitu 3,14. Hitung luas dan keliling dengan rumus L sama dengan pi kali R kali R. Itu luas. Nah, keliling sama dengan 2 kali pi kali R. Kenapa pakai pi? Kok bukan angkanya yang dibuat? Nah, itulah kehebatan pemrograman. Disebut dengan variabel. Variabel sudah ditentukan nilai konstantanya. Ya, nilai konstanta adalah nilai ketetapan yang sudah disepakati bersama oleh para ahli, ya, sehingga dipakai sampai hari ini. Kemudian apa yang terakhir adalah cetak luas dan keliling. Nah, inilah contoh masalah. Lalu diselesaikan dengan menggunakan algoritma. Ini menggunakan algoritma deskriptif namanya, dengan cara mengarang atau menjabarkan dengan bahasa tertentu, dalam hal ini bahasa Indonesia. Kemudian contoh yang kedua adalah menghitung rata-rata 3 buah data. Nah, ini algoritma ini menggunakan bahasa Indonesia. Tadi kan juga bahasa Indonesia di atas. Boleh menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kan ini tidak standar. Jika orang lain yang membacanya yang tidak mengerti bahasa Indonesia kan malah bingung dia kan. Nah, maka ini yang contoh dengan menggunakan deskriptif itu tadi, menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini baca bilangan A, B, dan C. Jumlahkan ketiga bilangan tersebut, bagi jumlah tersebut dengan 3, tulis hasilnya. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah ini tidak boleh ditukar-tukar posisinya. Karena tadi kan berurut, mulai dari input, kemudian ini bukan input, input ini ya, input. Yang baca itu input artinya. Input dari mana inputnya? Bisa dari keyboard, ya, bisa juga dari konstanta seperti ini ketetapan. Kemudian jumlahkan ketiga bilangan tersebut. Setelah jumlahkan dibagi 3 lagi hasilnya. Lalu hasil terakhirnya ditampilkan. Contoh yang lain menggunakan pseudocode. Nah, ini pseudocode nih. Kalau menggunakan pseudocode, maka dia bercampur, boleh menggunakan bahasa Inggris nih. Ada bahasa Inggrisnya. Tapi ada kalanya boleh juga menggunakan bahasa yang lain, misalnya mendefinisikan variabel. Nah, ini kan ada input nilai ya, input nilai variabel A, B, dan C. Nah, gitu. Berarti input ini dari keyboard. Dari keyboard yang input. Nunggu inputan dari keyboard kalau posisinya seperti ini.
Tapi kalau yang seperti ini ya, ini tidak, karena dia konstanta. Kalau ini pasti ngimpunnya dari keyboard. Lalu ditampunglah di variabel A, ditampunglah di variabel B, dan ditampung di variabel C. Kemudian ada rumus di sini. JML sama dengan ini rumus. Jadi variabel JML itu menampung hasil penjumlahan nilai variabel A ditambah nilai variabel B ditambah dengan nilai variabel C. Kemudian variabel rata juga berisi JML, hasil dari penjumlahan ini ditampung dalam variabel JML dibagi 3. Lalu hasilnya ditampilkan di layar dengan memanggil variabel ini. Jadi variabel yang dipanggilnya, tetapi di layar komputer itu yang keluar adalah hasilnya. Kemudian contoh-contoh yang lain misalnya seperti ini ya, untuk mengkonversi derajat Celcius ke derajat Kelvin ya, itu ada seperti ini contoh-contohnya. Nah, itulah kira-kira mengenai pemrograman prosedural. Kemudian kita lanjut lagi. Sekarang kita bahas tentang teknik penyajian algoritma. Tentang teknik penyajian algoritma ini yang kita pelajari ada 3. Tapi yang ketiga itu kemarin tidak layak digunakan. Jadi kita tinggal 2 saja yang kita pakai, yaitu menggunakan pseudocode dan menggunakan yang namanya flowchart. Ya. Nah, apa itu pseudocode? Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pseudocode itu adalah instruksi atau langkah-langkah pembuatan algoritma yang mirip dengan coding program. Mirip ya, bukan sama. Nah, contohnya ini. Contoh, ini menggunakan bahasa Indonesia. Tadi deskripsi ini deskripsi. Ya, deskripsi. Hitung gaji adalah jam kerja dikalikan tarif. Nah, ini kan mengarang nih ceritanya ya, deskripsi. Tampilkan gaji. Ini tidak layak kita pakai kalau kita sudah menjadi seorang programmer. Tapi untuk kebutuhan sendiri bolehlah supaya kita bisa memahami. Tapi kan baca seperti ini kan jadinya janggal tuh. Nah, sehingga kalau kita menggunakan pseudocode, nah ini. Nah, pseudocode itu menggunakan ini. Bahasa Inggrisnya ada juga bahasa Indonesianya boleh. Tapi perintah tetap menggunakan bahasa Inggris. Seperti read jam kerja, maksudnya apa itu? Baca jam kerja, berarti itu diinput dari keyboard. Kalau nggak diinput dari keyboard, ya tentu perintahnya bukan read jam kerja, langsung saja jam kerja sama dengan konstanta dia gitu. Nah, jadi ini read jam kerja. Kemudian jam kerja tersebut kan ditampung di dalam jam variabel ini. Maka dihitunglah gajinya. Gaji sama dengan jam kerja kali tarif. Maka write gaji. Tampilkanlah gaji. Nah, ini contoh pseudocode yang paling sederhana. Ya. Nih. Kalau kita misalnya kalau tadi katakan membuat algoritma untuk menghitung luas persegi panjang misalnya ya. Kita contohkanlah dulu di sini ya kan. Kita contohkan di sini misalnya algoritma ya, algoritma menghitung luas persegi panjang. Nah, algoritmanya seperti apa? Nah, kan begitu. Ini kita contohkan dulu ya, sebenarnya kita belum masuk ke sana ya, tapi supaya kamu jangan membingungkan menghayalkan bagaimana sih sebenarnya. Nah, jadi algoritma itu selalu diawali dengan start. Contoh ini, start menandakan dia memulainya. Selain start boleh juga menggunakan begin, boleh ya. Jadi boleh start, boleh menggunakan begin. Kalau start kawannya adalah stop. Kalau begin kawannya apa? End. Nah, gitu. Jangan dibalik-balik ya. Start lalu kamu buat end, itu enggak kawannya. Jadi start itu
akhirnya pasti stop gitu. Kalau begin, maka akhirnya adalah end. Jangan disilang ya, startnya lalu akhirnya end gitu. Atau begin akhirnya stop, itu enggak, tidak demikian ya. Walaupun artinya ya sama sih sebenarnya artinya, tapi dalam penulisan harus konsisten ya. Jadi sepasangnya begitu, start pasti akhirnya stop, begin akhirnya pasti end. Nah itu sudah menjadi sebuah ketentuan dan kesepakatan bersama. Jadi jangan disilang ya, jangan ditukar-tukar posisinya. Kemudian kita memulainya membuat algoritma ini ya. Kita contohkan tadi ini algoritma menghitung luas persegi panjang. Kemudian setelah kita buat misalnya awalnya ini start, maka langkah selanjutnya adalah mendefinisikan semua variabel. Variabelnya harus didefinisikan, karena kalau tidak didefinisikan, nanti ketika program itu dibuat justru tidak jalan programnya. Jadi wajib kita harus definisikan dulu. Jadi setelah kita nanti membuat start, maka kita harus definisikan variabelnya. Variabelnya apa saja kalau luas lingkaran itu? Ya tentu ada panjang, ada lebar, dan luas, kan begitu ya. Jadi ada 3 variabel yang harus kita definisikan. Nah, cara mendefinisikan variabel itu ada caranya. Cara pertama seperti ini, var luas. Kemudian apa tipenya? Jadi nanti tipenya itu mengarah suatu bilangan. Kalau dia bilangan bulat itu integer, kemudian kalau bilangan pecahan itu real, kalau misalnya bilangan-bilangan yang lain seperti double, itu disesuaikan nanti dengan programnya. Tetapi secara umum selalu menggunakan integer atau menggunakan real. Real itu bilangan pecahan atau bilangan yang memiliki koma. Nah, kita katakan gini, kita menggunakan integer aja dulu. Jadi var luas ya, itu adalah artinya int. Jadi luas itu adalah tipe datanya adalah int. Yang kedua, var misalnya apa lagi? Panjang. Nah, panjang ini juga int. Apalagi ini, var adalah lebar. Apalagi tipenya int. Ya. Ini mendefinisikan variabel. Kemudian kita harus membuat inputnya. Setelah kita definisikan variabel, maka kita harus membuat perintah input. Ya, maka input ya, yang diinput kan cuma 2, panjang dan lebar, luas tidak diinput. Jadi kita input sini panjang, koma, lebar. Kemudian kita buat rumusnya, yaitu prosesnya, yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Setelah kita buat rumusnya, tentu kan itu harus ditampilkan di layar. Enggak harus sih, tergantung kebutuhan ya, tapi paling tidak kan untuk saat ini kita tampilkan ke layar misalnya. Nah, tampilkan ke layar dengan cara bagaimana? Yaitu print luas. Habis itu berhenti programnya, stop. Nah, inilah cara untuk membuat algoritma. Contoh menghitung luas persegi panjang. Nah, cara nulis ini bisa dirapikan lagi, misalnya ya, supaya rapi. Katakan ini sedikit ke dalam, misalnya, ke jauh misalnya begini ya, boleh dirapikan gitu. Nah, dirapikan seperti ini boleh, supaya lebih rapi misalnya ya, boleh diatur seperti ini ya. Atau bagaimana? Yang jelasnya tidak boleh semuanya rata kiri ya. Kalau pendek seperti ini boleh lah ya. Tapi kalau panjang dia nanti kurang baik kalau misalnya penulisan itu semuanya rata kiri gitu ya. Kita harus ada ke dalam, ada yang keluar ya. Kemudian kita kasih jarak, contohnya gini boleh
boleh ya, supaya rapi saja. Kasih jarak. Nah, ini boleh ya, dikasih jarak boleh. Itu masalah kerapian saja ya. Mau dirapatkan juga boleh ya, tapi supaya lebih enak melihatnya ya ikan seperti itu ya, kasih jarak. Kalau pendek seperti ini kan memang masih bisa kita buat ya. Nah, inilah contoh algoritma untuk menghitung luas persegi panjang. Urutan ini yang tidak boleh ditukar-tukar posisinya. Ya, tidak boleh input dulu baru definisi, tidak boleh. Atau cetak dulu baru definisi, atau posisi ini ditukar-tukar, tidak boleh dilakukan. Karena dia sifatnya sequence, berurut ya. Urutan ini seperti ini. Jadi ada start, kemudian definisikan variabel, lalu ada inputnya, lalu ada prosesnya, dan ada outputnya ya. Ini memang seperti itu ketentuannya gitu, untuk kita membuat sebuah algoritma. Nah, masalah tipe data ini tentu nanti kalau misalnya angka selalu dia, kalau bilangan bulat itu INT, kalau mau bilangan pecahan ya tinggal buat saja di sini real gitu ya, bilangan real. Nah, masalah bilangan real ini disesuaikan juga nanti di pemrograman. Kalau di pemrograman nggak ada bilangan real, yang ada itu nanti adalah integer, long integer misalnya, kemudian double, single ya, byte, tiny int. Nah, itu tergantung dari bahasa pemrograman yang kita gunakan. Tetapi secara umum menggunakan real. Itu makanya dia menggunakan real, tidak mengarah kepada tipe data tertentu. Boleh nggak kalau dibuat sini jadi double ya, boleh saja. Double boleh, ada masalah gitu ya, boleh dilakukan. Boleh juga menggunakan real, itu masalah pemahaman kita sendiri. Kalau campur-campur gimana ya kiranya ya? Ini ada real, ada int ya. Tentu nanti dia menjadi bingung juga kita kalau misalnya tipe datanya itu beda-beda gitu. Sebaiknya itu disamakan kalau untuk angka ya. Tapi kalau untuk teks ya, nanti kalau teks itu tersendiri, ada karakter, ada teks ya, ada string, itu nanti beda lagi ya. Nah, jadi ini tipe datanya kalau mau diseragamkan kita buat INT. Karena ini tidak ada pembagian, tapi kalau ada pembagian misalnya itu harus menggunakan bilangan real. Nah, ini mengenai contoh menghitung luas persegi panjang. Mungkin contoh yang lain misalnya menghitung luas segitiga. Ini menghitung luas segitiga misalnya ya. Kita buat di sini satu lagi contohnya. Menghitung luas segitiga. Luas segitiga. Segitiga itu kan banyak ya, ada segitiga sama kaki, ada segitiga sembarang ya. Ini yang mana yang dimaksud? Segitiga sama kaki dulu lah. Ya, segitiga sama kaki. Ini kan karena segitiga itu kan banyak jenisnya ya. Segitiga siku-siku ya, segitiga sembarang dan lain sebagainya. Ini segitiga sama kaki dulu. Artinya kakinya itu sama panjangnya. Nah, rumusnya seperti apa? Menghitung luas itu. Luas persegi luas segitiga itu sama dengan bagaimana cara menghitungnya ya? Kira-kira menghitung luas segitiga itu seperti apa ya? Alas kali tinggi per 2 gitu ya kan? Berarti dia biasanya gini. Kita buat rumusnya alas dikali tinggi ya kan? Dibagi 2. Gitu ya kan? Nah, ini rumusnya gitu. Jadi kita mau buat algoritmanya bagaimana? Kita buat gini, start. Kita definisikan juga variabelnya. Ada berapa variabelnya? Ada luas, ada alas, dan tinggi. Nah, angka 2 ini gimana? Angka 2 ini bukan variabel, tapi dia konstanta gitu ya, nilai konstanta non variabel gitu. Nilai yang tidak memiliki variabel, dia langsung ya. Jadi sehingga ini nggak perlu kita buat variabel. Kalau kita buat variabelnya boleh nggak angka 2? Boleh saja, tapi untuk apa gitu ya? Nggak perlu. Variabel itu diperlukan apabila memang menjadi sebuah ketetapan atau menampung nilai gitu. Kalau nggak begitu ya nggak perlu kita buat variabel angka 2 ini, kita buat variabelnya, nggak perlu ya. Jadi angka 2 ini tidak perlu kita buat variabelnya ya.
Jadi langsung saja gitu ya, start. Kita definisikan variabel yaitu var, kemudian luas. Kemudian kalau misalnya tipenya sama semuanya, int semua. Kalau tadi ini kan definisinya satu-satu nih. Boleh nggak ini dipersingkat gitu ya? Boleh dipersingkat, boleh. Caranya luas, koma, alas, koma, tinggi. Tipenya apa? Misalnya real. Kenapa real? Karena ada pembagian gitu. Ya kalau bilangan integer bisa juga nanti kalau misalnya dia membagi, tetapi hasil baginya itu pasti bilangan bulat juga. Tidak ada bilangan komanya di belakang atau nilai angka bilangan koma tidak ada di angka tersebut. Jadi, sehingga kita menggunakan bilangan real apabila kita ingin menampilkan bilangan tersebut ada bilangan pecahannya. Nah, jadi cara menulis variabel juga boleh seperti ini kan, jadi singkat nih. Kalau tipenya sama semua ya. Kalau beda ya enggak dong ya. Kalau beda ya tentu dibuat di bawahnya lagi karena pasti tidak boleh ya. Ini karena kebetulan saja tipe data ini atau tipe variabel ini sama, maka boleh kita buat seperti ini apabila sama. Kemudian kita input bukan? Maka kita input apa yang kita input? Alas dan tinggi, maka alas, koma, tinggi. Kemudian kita proses, yaitu luas sama dengan. Nah, untuk membaginya itu bagaimana? Apakah seperti ini, alas kali tinggi per 2. Nah, ini harus paham juga kita matematika dasar ya. Kalau seperti ini kita buat rumusnya, maka logika membacanya itu ya yang mana dahulu dikerjakannya, dikali dulu baru dibagi atau dibagi dulu baru dikali. Nah, ini jadi bingung. Jadi kalau seperti ini kondisinya bisa jadi nanti memang dikali dulu baru dibagi, tapi bisa juga nanti dibagi dulu ini baru dikali, hasilnya pasti beda tuh gitu ya, beda kan hasilnya, ada masalah tertentu nanti beda gitu. Nah, sehingga perlu kita harus membuat tanda kurung di awal dan tanda kurung di akhir rumus itu. Artinya bahwa ini diutamakan dulu, dikali dulu baru dibagi gitu, karena sudah di dalam wilayah buka kurung dan tutup kurung. Artinya itu prioritas. Nah, prioritas pun nanti ada tingkatannya, prioritas 1, 2, 3 begitu. Nah, ini kalau misalnya perkalian lalu ada penjumlahan, kalau seperti inilah, ini kan skala prioritasnya kan ada 2 nih, pengali sama pembagi. Mana yang lebih tinggi prioritasnya, levelnya? Ya kali. Maka dikali dulu baru dibagi gitu. Itu skala prioritas atau level prioritasnya yang mana? Nah, setelah kita buat rumus ini, maka kita tampilkan hasilnya kan di layar. Perintahnya apa? Print luas. Setelah itu apa ya? Stop. Nah, inilah contoh algoritma untuk menghitung luas segitiga sama kaki. Jadi algoritma itu seperti ini gitu. Bagaimana kita memecahkan suatu persoalan matematika misalnya, lalu kita buat programnya. Kemudian sebelum kita membuat program tersebut, kita buat dulu algoritmanya. Jadi berdasarkan algoritma inilah kita akan membuat program tersebut. Dan algoritma ini bisa digunakan untuk semua jenis bahasa pemrograman. Tinggal lagi nanti bahasa program tersebut perintahnya apa. Kalau bahasa C itu hampir mirip saja, gitu, hampir sama dia perintahnya. Walaupun ada beberapa yang berbeda antara C dengan C++, tetapi secara umum sama perintahnya. Nah, bagaimana dengan nanti misalnya Visual Basic, bagaimana dengan Pascal, bagaimana dengan misalnya PHP dan lain sebagainya. Nah, itu tinggal disesuaikan dengan perintah yang digunakan untuk membuat program itu berdasarkan algoritma ini. Oleh karenanya, algoritma ini adalah algoritma yang dapat digunakan untuk membuat program apa saja bahasanya. Dengan bahasa yang lain, apapun algoritmanya ya, ataupun apapun bahasa pemrogramannya, algoritmanya tetap sama. Tidak boleh dirubah-rubah gitu ya.
atau berubah-ubah begitu. Itu tidak boleh. Bayangkan kalau nanti misalnya membuat program yang besar, lalu algoritmanya beda. Kalau bahasa programnya C, algoritmanya seperti ini. Kalau bahasa pemrogramannya misalnya PHP, menggunakan ini, ya itu tidak demikian ya. Jadi algoritma ini, apapun yang kita buat algoritma ini ya, adalah dapat digunakan untuk semua bahasa pemrograman ya. Jadi sang programmer juga tahu apa yang harus mereka lakukan berdasarkan algoritma ini. Pertanyaannya, algoritma ini sudah benar belum? Nah, itu lagi kan. Nah, masalah benar atau belumnya kan sudah dipelajari di sini. Menilai algoritma ya. Nah, ini ada menilai algoritma. Ya, dinilailah algoritma ini. Nah, dari 11 poin ini ada nggak poin yang tidak diikuti? Nah, gitu ya. Nah, ini ya, semua ini ada 11 poin. Jadi diikuti, dilihat, diuji ya. Dinilai algoritma yang dibuat ini. Apakah memang sudah sesuai dengan anjuran standar yang tadi kita pelajari? Kita lihat. Nah, baik itu cara nulisnya. Lalu pertanyaannya begini lagi. Bagaimana kalau misalnya ini Pak huruf besar semua? Boleh nggak ya? Huruf besar semua, jangan huruf kecil gitu. Boleh huruf besar semua, tetapi tidak lazim. Saya pinginnya Pak huruf besar semua nih. Boleh nggak ya? Boleh, nggak salah. Tetapi kan tidak lazim gitu ya. Tidak umum gitu maksudnya. Pada umumnya itu huruf kecil gitu. Ya, bukan berarti tidak boleh ya, boleh. Variabelnya Pak kita buat huruf besar semua boleh nggak ya? Boleh. Nggak ada yang salah itu. Kalau huruf awalnya aja huruf besar gimana Pak ini? Kita buat gini. Boleh, boleh juga. Ya, tidak ada yang salah, tetapi kita melihat kelaziman atau kebiasaan yang digunakan. Ya, tidak salah kalau huruf besar semua. Tidak salah juga menggunakan huruf kecil atau huruf kecil yang lain tapi huruf awalnya huruf besar, boleh juga. Tapi itu jarang kita lihat. Coba aja kamu cek nanti di internet, ada nggak yang seperti itu? Saya kira jarang ya. Jadi pembuatan variabel ini pun juga ada syarat-syaratnya ya. Ini variabel. Nah, sekarang kita lihat sampai di sini, nanti dipelajari kembali ya. Kita lihat syarat-syarat variabel atau aturan ya, aturan pembuatan atau penulisan ya, pembuatan atau penulisan variabel ya. Aturannya seperti apa? Pertama, variabel tersebut tidak boleh menggunakan spasi. Jadi tidak boleh menggunakan spasi karakter, bukan spasi baris ya, spasi karakter maksudnya. Contohnya bagaimana nih yang nggak boleh nih? Contohnya ya, contoh ini tidak boleh dilakukan. Luas spasi lingkaran. Nah, ini nggak boleh dilakukan. Ya, ini adalah salah. Kenapa salah? Karena ada spasi karakter di sini lagi. Jadi membuat variabel itu tidak boleh ada spasi di antara dua kata ini. Kalau begitu boleh nggak pakai garis garis seperti ini, garis ini? Nggak boleh juga. Tidak boleh menggunakan garis seperti itu. Kalau menggunakan underscore boleh nggak lagi nih? Boleh. Ya, boleh. Yang seperti ini boleh. Ya, boleh kita lakukan. Ini contohnya, ini adalah yang benar seperti ini. Ya, boleh. Boleh nggak dipanjangin lagi ke samping sana? Boleh. Nah, buat lagi sini, luas lingkaran 1. Oh, boleh. Panjang gitu boleh. Tetapi kita harus lihat aturan berikutnya. Yang kedua, usahakan variabel itu ya, variabel singkat, jelas,
dan mudah dimengerti. Nah, itu. Jadi usahakan variabel itu singkat, jelas dan mudah dimengerti. Kalau kamu buat hanya variabel misalnya nih, contoh yang salah, bukan salah sih, contoh yang membingungkan begitu ya. Contoh, misalnya kamu buat variabelnya FG, ya orang bingung FG itu apa gitu. Bingung kita, apa FG? Ya. Jadi membuat variabel itu juga jangan membuat kita malah bingung sendiri, atau orang lain malah bingung juga, nggak mengerti FG itu apa ya. Nah gitu ya. Jadi kita harus membuat variabel itu identik dengan fakta sebenarnya. Nah, contoh ini tadi nih, luas lingkaran. Ya, itu kan orang mudah memahaminya. Tapi kalau kamu buat gini FG, ya cuma kamu aja yang tahu gitu ya. Karena kamu yang membuat, kamu tahu, tapi orang lain yang nggak ngerti maksudnya FG ini apa gitu ya. Oleh karenanya kita membuat variabel itu singkat. Katakan gini, harga satuan misalnya. Katakan buat variabel harga satuan. Ya boleh saja kita buat seperti harga underscore satuan. Ini nggak salah. Tapi kan boleh kita singkat nggak ini? Boleh. Tapi menyingkatnya jangan kamu buat gini, HS. Ya bingung orang, HS itu apa gitu ya. Jadi kita singkatkan tetapi identik dengan yang sebenarnya. Contoh ini HRG underscore STN. Nah gitu. Boleh, orang ngerti, oh ini harga satuan gitu. Kalau disingkat lagi boleh nggak Pak seperti ini, H underscore STN. Nah, ini malah setengah bingung malah. Ini malah setengah bingung apa STN ya? Nggak ngerti, hanya itu apa ya? Jadi membingungkan. Bukan berarti tidak boleh. Kalau saya buat gini aja Pak, gimana? HRG boleh. Tapi kan ada harga satuan, harga jual, harga beli. Nah itu membedakannya bagaimana? Maka kita harus perlu penambahan di HRG itu. Maka kita buat sini HRG digabung boleh nggak boleh? Misalnya HRG STN itu orang mengerti, oh ini harga satuan. Ya. Atau mungkin kita buat sini HRG ya, HRG beli. Orang ngerti kan? HRG jual. Ya. Nah ini adalah contoh variabel yang singkat. Tapi kalau kamu buat seperti ini lah, HRGB, kemudian kamu ini HRGJ, ya mungkin sebagian orang paham. Gitu ya. Oh ini HRGB, jangan-jangan nih harga barang yang B misalnya, ini harga barang yang J. Nah itu jadi persepsinya beda-beda. Oleh karenanya supaya jangan multitafsir, buatlah variabel tersebut singkat, jelas dan mudah dimengerti gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, variabel tersebut tidak boleh menggunakan simbol. Ya, jadi tidak boleh menggunakan simbol. Apa itu contohnya simbol? Nah, contohnya adalah yaitu menggunakan tanda tanya, tanda kutip dua, tanda kutip ganda, tanda seru, ya dan lain-lain. Nah, itu tidak boleh digunakan, baik itu di awal, di tengah ataupun di akhir, tidak boleh. Tapi kalau tanda dolar gimana? Oh, kalau tanda dolar itu bisa untuk bahasa program tertentu ya. Enggak semua bahasa pemrograman menggunakan tanda dolar. Contohnya PHP. PHP itu menggunakan tanda dolar kalau mendefinisikan variabelnya. Itu berbeda ya. Tidak semua. Kita bicara tentang yang umum gitu ya. Yang umum. Untuk PHP itu khusus, dia berbeda untuk mendefinisikan variabelnya. Karena di PHP itu untuk mendefinisikan variabel harus di awal itu tanda dolar atau tanda string gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Lalu kalau ditanya kenapa bisa begitu ya kita nggak bisa jawab ya, tergantung pembuat programnya ya. Kan masing-masing beda perusahaan pembuat programnya ya, tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang keempat, kemudian tidak boleh diawali
angka. Ini tidak boleh nih. Maksudnya contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Misalnya 2x, nggak boleh. Itu matematika boleh. Tapi di dalam algoritma dan pemrograman itu tidak boleh dilakukan 2x. Itu tidak. Itu salah di awal. Ini adalah salah gitu. Ini salah. Yang benar gimana? X 2. Ini baru benar. Ya, ini benar. Ya, di awal dia tidak boleh, tapi di akhir boleh. Itu pun tidak boleh ada spasi. Kalau pakai underscore, Pak, boleh gini nggak? Boleh nih, boleh, tuh boleh. Nggak salah, ya. Tapi pakai underscore ya, tidak boleh menggunakan seperti ini. Ya, tidak boleh menggunakan spasi. Tapi seperti ini boleh. X 2 itu boleh, ya. Jadi tidak boleh diawali dengan angka. Yang kelima, tadi sudah masalah spasi tidak boleh, singkat dan jelas ya. Kemudian tidak boleh menggunakan simbol, tidak boleh menggunakan angka. Kemudian selanjutnya adalah konsisten. Konsisten dalam menulis. Maksudnya apa ini? Konsisten dalam menulis. Ya, konsisten dalam menulis. Maksudnya apa konsisten itu? Begini, konsisten itu kalau memang variabel itu semua kamu buat huruf kecil, kecil semua. Kalau memang huruf besar semuanya. Kalau misalnya di awalnya huruf besar lalu yang lainnya huruf kecil, ya silahkan. Itu konsisten itu maksudnya. Ya, itu konsisten di dalam pembuatan variabel ya. Tetapi saya lebih menyukai kalau variabel itu huruf kecil. Tapi tergantung kalian juga sendiri ya. Mau lebih mudah mana begitu ya. Jadi konsisten dalam menulis. Tapi biasanya kalau huruf besar jarang dipakai ya. Walaupun ada juga kadangkala ya di bahasa pemrograman tertentu itu kadangkala menggunakan huruf besar, tapi secara umum itu pasti kecil. Nah, yang keenam, syarat variabel yang lainnya apa? Ya. Nah, syarat variabel yang lainnya, variabel tersebut tadi sudah nih ya, singkat, jelas, mudah dimengerti, tidak boleh menggunakan spasi, apalagi saya kira itu dulu ya mengenai syarat-syarat variabel. Jadi ya, saya kira ini sudah cukup ya untuk mengenai syarat-syarat variabel itu. Nah, kalau sudah 5 ini diikuti ya udah pasti benar gitu ya. Artinya udah bisa memahami tentang pembuatan variabel. Nah, itulah kira-kira mengenai aturan pembuatan atau penulisan variabel. Kemudian masalah tipenya ya, tipe variabel ya. Ini adalah tipe variabel atau tipe data. Tipe variabel, tipenya itu ada yang namanya int. Ini adalah integer. Integer itu bilangan bulat. Ada real. Ini adalah bilangan pecahan. Ada juga nanti double. Ya, ini bilangan pecahan juga. Ada namanya single. Ada namanya long integer. Ada namanya byte. Ada nanti namanya word. Nah, ini tergantung dari bahasa pemrogramannya. Kalau yang seperti ini, tapi secara umum ini yang saya tulis ini adalah ada, tapi untuk real ini nggak ada. Ini hanya berlaku di algoritma ya, di algoritma ini seperti real itu. Tapi kalau yang ini, yang double, single, long integer ini di bahasa pemrograman itu ada. Ya. Tapi apakah boleh digunakan di algoritma? Ya boleh saja, nggak ada yang salah. Boleh ya dilakukan. Tetapi secara umum biasanya dua ini aja yang biasa dipakai untuk menggambarkan sebuah bilangan. Kemudian tipe variabel yang lain adalah char. Ini artinya karakter
karakter itu apa? Huruf, satu huruf gitu, A, B, C gitu ya. Itu char. Kemudian ada namanya string. Nah, kalau string ini gabungan beberapa huruf, bisa paling tidak 2 gitu. Kalau hanya satu itu char. Tapi kalau satu huruf aja jadikan string boleh nggak? Ya boleh saja, nggak ada yang salah juga. Tapi char nggak akan bisa jadikan string gitu. Maksudnya kalau udah kita buat tipenya adalah char, maka hurufnya cuma satu yang paling dibaca. Tapi kalau string boleh satu, boleh banyak ya. Itu dia punya string. Nah itu kira-kira mengenai tipe variabel yang biasa digunakan di dalam sebuah algoritma. Tapi kalau di dalam bahasa pemrograman itu nanti biasanya ada yang standar tadi, ada yang double, single, long integer, ya ada namanya long int, ada namanya tiny int. Nah itu tergantung dari bahasa pemrograman yang kita gunakan, tipe-tipe data apa saja yang ada di dalam bahasa pemrograman tersebut. Tapi secara umum itu pasti ada gitu ya. Masing-masing saya kira semua bahasa pemrograman itu pasti semua tipe data itu pasti ada gitu ya. Walaupun mungkin ada tipe data tertentu yang mungkin tidak ada dalam bahasa pemrograman tertentu, saya kira sepanjang yang saya pahami sangat sedikit ya yang tidak ada gitu. Karena sudah distandarkan semua tipe data itu untuk bahasa pemrograman, sudah diberlakukan untuk semua bahasa pemrograman. Ya, itu mengenai tadi masalah tipe variabel ya. Nah, sekarang kita kembali dulu tadi ke sini. Tadi pseudocode ya, pseudocode ya. Nah, itu tadi cara untuk membuat pseudocode. Baik, itu dulu untuk pseudocode-nya. Nanti untuk flowchart kita akan pelajari di pertemuan berikutnya ya. Kita lihat dulu di sini tugas Anda ya. Tugasnya adalah di halaman tugasnya, saya kira di sini nggak ada tugas untuk membuat algoritma ya. Saya akan tuliskan saja tugasnya ya. Saya akan tuliskan di sini tugas ya. Jadi kita akan membuat tugas ya. Nah, tugasnya buatlah algoritma untuk menghitung luas trapesium. Nah, inilah ya. Tugasnya adalah buatlah algoritma untuk menghitung luas trapesium. Udah? Itu ya tugasnya. Kita kembali dulu ke sini tadi. Nah, kemudian tadi ada saya lupa mengenai masalah menginput ya. Menginput data. Tentu menginput data itu kan ada dua cara. Ada yang menggunakan keyboard. Ya, ini untuk menggunakan keyboard nih kalau yang ini. Ini kan pakai keyboard ya. Ya, pakai keyboard. Tetapi kalau kita ingin bahwa ini diinput melalui secara program atau bukan dari keyboard, bisa yang menggunakan konstanta. Ini ya jadi yang input angkanya itu tidak menggunakan keyboard, bisa kita buat ya. Ini konstanta jadinya. Ini inputnya tidak pakai input lagi, tapi langsung seperti ini. Nah, misalnya alas sama dengan 2, tinggi sama dengan 5. Nah, ini boleh. Ini adalah konstanta namanya. Artinya nilai tersebut tidak diinput dari keyboard. Ya, angka ini begini terus gitu. Nggak akan bisa kita berubah kecuali coding programnya kita ubah. Ini namanya konstanta. Nilai tetap gitu ya. Ini boleh juga kita lakukan. Tetapi dia menjadi nilai konstanta. Maka biasanya
kita campur lah ya. Ada kalanya memang harus menggunakan konstanta, ada kalanya tidak, tergantung dari rumusnya yang kita gunakan. Kalau tadi misalnya untuk luas lingkaran tadi, nah itu menggunakan pi ya, 3,14. Nah itu konstanta dia, tidak perlu diinput dari keyboard, karena gimana pun pi itu nilainya sudah pasti 3,14, nggak akan pernah di luar dari itu gitu. Nah jadi itu saja untuk pembahasannya materi hari ini. Jadi tugasnya ini adalah membuat algoritma untuk menghitung luas trapesium, dan tugas ini dikirimkan ke WA, tapi ngirimnya jangan di grup, ngirimnya japri, nggak boleh ngirimnya ke grup, nanti kelihatan. Yang kedua, tidak boleh jawabannya sama, tidak mungkin sama. Kalau sama berarti nyontek boleh tapi nggak boleh sama. Bagaimana caranya itu? Pikirkanlah ya. Yang jelasnya seperti saya pernah bilang, 1 tambah 2 itu tidak akan pernah sama 2 tambah 1. Hasilnya yang sama. Sama dengan ini. Sama-sama menghitung luas trapesium, tetapi caranya tidak akan pernah sama. Rumusnya sama Pak, ya sama boleh. Tapi bagaimana cara membedakannya? Nah itu kamu cari sendiri bagaimana supaya beda. Jangan tanya ke saya nanti bagaimana cara membedakannya. Pikirkan sendiri bagaimana supaya beda. Sudah saya ajarkan tadi membuat variabel. Ya, variabel sudah saya ajarkan bagaimana supaya beda variabelnya. Nah itu kamu atur sendiri, belajar sendiri bagaimana supaya tidak sama. Rumusnya memang pasti sama, tapi harus ada yang beda. Misalnya variabelnya beda dong, gitu ya. Nah, itu pasti udah nggak sama tuh. Artinya kalau kamu samakan variabelnya semua untuk tugas ini, berarti ya itu namanya plagiat dalam bahasa sekarang. Lagi ngetren istilah plagiat sekarang ya. Ya jadi tidak boleh ya. Jadi silakan dikerjakan tugas ini dengan baik, boleh bekerja sama tapi tidak boleh jawabannya sama. Ya, oke, itu saja untuk materi saat ini, dan tugas ini dikirim pada hari Selasa. Ya, hari Selasa. Selasa pagi ya. Atau sebelum hari Selasa juga boleh. Yang penting terakhir hari Selasa. Hari Selasa itu tanggal berapa hari Selasa? Tanggal 26 ya. Oke, itu saja. Sekian dan terima kasih.